informasi seputar inovasi, regulasi isu terkini, setara dan inklusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Dendi Pramana Putra yang akan menemani sahabat inspirasi selama beberapa menit ke depan. Telah kita hadirkan sosok inspiratif kita. Beliau adalah penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Beliau adalah Bapak Rogatianus Slamet Widiantono, Sarjana Sastra. Sahabat inspirasi kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, mari kita simak perbincangan kita bersama Pak Slamet. Apa kabar Pak Slamet? Baik, siap, luar biasa dan istimewa. Wah, seperti Jogja nih Pak ya. Nggih, leres. Jogja istimewa. Oke Pak, kita langsung tanya-tanya aja Pak ya. Nggih. Saya itu sebenarnya penasaran Pak, kalau dari perspektif agama Katolik mengenai kebudayaan lokal dan nilai-nilai religi nih Pak. Itu seperti apa Pak kalau dari perspektif agama Katolik? Baik, untuk agama Katolik kami sungguh berdekatan dengan budaya. Karena terus terang dari kami yang namanya Katolik itu artinya universal, umum. Jadi bersifat terbuka kepada budaya dan apapun yang mungkin ada di masyarakat setempat. Oleh karena itu di dalam kehidupan menggereja kami untuk budaya kami masukkan di dalam inkulturasi. Jadi di liturgi inkulturasi kami menggunakan berbagai macam budaya yang ada di Jogja atau di wilayah setempat dimasukkan di dalam proses peribadatan. Jadi budaya yang ada di Jogja dimasukkan ke dalam ajaran agama agar lebih mengena kepada masyarakat yang ada di Jogja itu sendiri gitu ya Pak? Iya, betul. Kalau dari ini Pak, dari sisi tradisi nih Pak. Kalau yang ada di Katolik itu seperti apa Pak yang di Jogja ini Pak? Di dalam proses tradisi Katolik itu hampir sama dengan di Jawa. Artinya kami di Jawa itu ada istilahnya ya 3 hari atau 40 hari atau setahun 1000 untuk orang meninggal itu kami ada. Jadi seperti di dalam peribadatan kami ada istilahnya ya memulih, itu mengenang teman-teman atau sahabat atau keluarga yang sudah meninggal, lalu ada semacam ibadat bersama, lalu di sana kami mengirim doa. Kalau dalam tradisi Jawa kan ngirim dungo slamet ya. Itu juga kami praktekkan di dalam kehidupan gereja kami. Kalau Bapak ini kan asli Jogja ya Pak ya? Saya aslinya Magelang Mas. Oh aslinya Magelang tapi tinggalnya di Jogja. Ya Pak, kalau di Jogja sendiri nih Pak, tradisi yang mungkin berbeda dari daerah yang lain itu ada nggak Pak kalau dari agama Katoliknya itu? Di dalam saya melihat di dalam proses inkulturasi itu ada beberapa tarian-tarian yang ada di semacam di keraton atau tarian klasik itu kami masukkan dalam liturgi Ekaristi, misalnya dalam pembukaan. Jadi pembukaan itu kami ada yang namanya cucuk lampah. Di Jogja atau di Jawa atau dalam tarian itu ada tarian cucuk lampah pembukaan. Lalu di dalam persembahan kami ada tarian persembahan yang kami masukkan di dalam peribadatan kami. Jadi terus terang di dalam kehidupan antara agama dan budaya bagi kami yang Katolik itu tidak bisa dilepaskan. Jadi agama dan budaya beriringan gitu ya Pak? Iya. Oh ya Pak, kalau yang ada di Jogja nih Pak, tradisi yang biasanya dilakukan itu selain kayak yang orang meninggal tadi Pak, tapi lebih condong ke mungkin hari-hari besar itu ada nggak Pak? Hari besar Katolik, tradisi-tradisi itu? Itu ada semacam suro. Kalau suro kan biasanya di keraton ada entah itu apa ya, semacam jalan atau merenung atau berkeliling sambil bertapa sambil itu juga kami lakukan. Artinya di dalam misalnya misa suro atau ekaristi suro itu kami juga katakanlah mengambil beberapa yang ada di dalam tradisi Jogja itu kami ambil untuk
untuk proses peribadatan atau misa suro di dalam gereja kami. Berarti 1 tahun sekali kalau suro. Ya, suro itu ada. Kemudian misalnya kalau dalam proses di ngelarung itu kami juga kadang-kadang menggunakan. Jadi di dalam kehidupan kami ketika ada proses semacam budaya yang dimasukkan di dalam gereja itu, asal tidak katakanlah membuat umat atau masyarakat itu menjadi jauh dari budaya. Sebenarnya agar budaya dan agama di dalam gereja itu bisa berkembang bersama, bisa dihayati bersama. Berarti kalau yang saya pahami, budaya yang ada itu, misal pun budaya entah itu budaya lama ataupun baru, sangat mungkin masuk ke gereja, diajarkan di gereja selama ajaran itu bukan ajaran yang negatif, namun bisa berkembang bersama nilai-nilai agama itu gitu ya Pak ya. Kalau yang tadi kan Bapak menyampaikan seperti apa namanya, pas suro itu ada juga ngelarung itu ya Pak ya. Ya. Nah, ngelarung itu dalam rangka apa itu Pak? Biasanya yang kami larung kan juga hal-hal yang negatif. Jadi mungkin kami melambangkan sesuatu yang negatif lalu kita buang atau kita jauhkan dari kehidupan yang mengganggu kehidupan kebersamaan itu. Jadi misalnya ada sesuatu yang katakanlah ini membuat hubungan relasi dengan sesama itu rusak. Misalnya katakanlah senjata tajam misalnya, ini perlu dilarung setelah ibadah, setelah kegiatan peribadatan kami buang alat itu. Berarti yang dilarung itu barangnya itu, bukan simbolis apa gitu Pak? Ya, yang disimbolkan. Jadi kalau di dalam gereja Katolik kan ada yang namanya istilah sakramen. Sakramen itu mau menghadirkan sesuatu yang kelihatan, tapi untuk menghadirkan yang kekuatan yang luar biasa, yang istimewa dari Allah sendiri. Nah, ketika ada lambangnya jelek, katakanlah negatif, ini kan tidak sesuai dengan ajaran Katolik. Ya perlu kita doakan lalu kita buang, kita larung kayak gitu. Kalau berarti ada yang bilang istilah tolak bala itu ya, kurang menghilangkan kesialan, menghilangkan sesuatu yang bernilai-nilai negatif. Oke Pak, kalau apa itu namanya yang bisa kita petik nih Pak, mungkin dari tradisi-tradisi yang ada di Katolik itu dalam kehidupan beragama, terutama kita kan agamanya majemuk ya Pak, ada berbagai agama yang ada dalam kehidupan kita apa Pak yang bisa dipetik dari ajaran agama Katolik itu Pak? Kami itu tadi seperti yang saya ungkapkan, yang pertama istilah Katolik, istilah umum, berarti menjadi Katolik itu artinya orang yang umum, yang bisa menerima siapapun, terbuka. Jadi kalau saya sebagai orang Katolik tidak terbuka, secara tidak sadar kekatolikannya itu belum masuk di dalam orang itu. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa di dalam kehidupan gereja atau di dalam Katolikan itu kami sungguh mengedepankan yaitu namanya paguyuban atau komunitas atau relasi satu dengan yang lain. Karena terus terang kehidupan di dalam kebersamaan itu tidak akan berkembang kalau tidak ada relasi yang baik antara sesama umat beragama atau umat beriman. Jadi intinya tetap walaupun berbeda agama tetap saling toleransi, saling menghargai untuk keberlangsungan hidup ya Pak ya. Oke Pak, mungkin cukup sekian dulu Pak pertemuan kita kali ini. Semoga nantinya kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali, berbincang-bincang kembali mengenai inspirasi selanjutnya. Oke, terima kasih. Sahabat inspirasi, telah kita saksikan penyampaian dari Bapak Rogatianus Slamet Widiantono, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Semoga apa yang disampaikan tadi menambah wawasan kita, menambah semangat kita untuk terus saling toleransi terhadap umat beragama. Tetap di media inspirasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.